Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk dengan setia melakukan hal-hal kecil dalam hidup kami sehari-hari. Hal-hal sederhana, hal-hal yang biasa kami lakukan dari pagi hingga malam. Tetapi dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, tanpa pamrih. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengingatkan akan satu prinsip penting di dalam seluruh hidup kita, yaitu melakukan segala sesuatu dengan kasih. Melakukan segala sesuatu yang sederhana, yang kecil, yang sehari-hari, mulai dari pagi hingga malam, dengan sederhana, dengan penuh cinta. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus bukanlah orang hebat, bukanlah hero yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, luar biasa. Ternyata tidak. Dia melakukan hal sehari-hari, berdoa, mencuci, menyapu, dan pekerjaan-pekerjaan harian. Ya. Tetapi dengan penuh kesadaran dan penuh cinta. Menurut saya ini yang kata kunci yang penting bagi penuh cinta, kesadaran tanpa pamrih. Dan ternyata memang bukan yang gampang. Ya, mulai dari kita bangun, ya, mulai dari kita bekerja, mulai dari kita masak, cuci, atau melakukan pekerjaan harian kita, daily works, venial yang kecil-kecil, tetapi dengan penuh cinta dan penuh kasih dan mempersembahkannya itu kepada Tuhan. Menurut saya Teresa itu bukan melakukan apa yang paling besar, bukan itu yang paling penting, tetapi motivasi. Tapi attitude-nya yang menurut saya yang perlu kita renungkan, dan attitude itu dalam bahasa sekarang ya kita sebut bersikap now, here and now, hic et nunc, sekarang. Nah, kita cenderung untuk ketika kita melakukan sesuatu, kita ingat yang lampau, kita ingat yang akan datang, dan kita tidak memberikan seluruh diri kita, fokus kita kepada yang sekarang ini. Dan yang sekarang ini sehingga kita tidak diganggu oleh pikiran-pikiran, oleh kekacauan, penyesalan, atau apa yang kekhawatiran ke depan. Jadi penyesalan ke belakang dan kekhawatiran ke depan. Padahal kita harus fokus pada apa yang sekarang ini. Soal ke belakang itu memang telah terjadi. Ke depan itu kita tidak perlu pedulikan lagi, nanti akan kita jalankan. Jadi kita dihadapkan pada dua sisi, yaitu penyesalan, rasa bersalah, dan kekhawatiran ke depan. Dua hal ini yang seringkali tarik-menarik dalam diri kita, sehingga energi kita habis hanya untuk memikirkan ke belakang dan memikirkan kecemasan ke depan. Padahal seluruh diri kita haruslah rahmat itu justru muncul pada waktu sekarang. Hic et nunc, sekarang dan di sini. Saat ini juga, detik ini juga. Ya, itu yang menurut saya dalam bahasa sekarang now. Bukan hanya zaman now, zaman sekarang, tapi zaman here, di sini. Bukan hanya kita bisa di zaman now, tetapi kita bisa ke belakang, bisa ke depan. Tapi here, di sini. Sedang apa saya menjalankan itu? I'm doing something, saya sedang melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Itulah yang saya kira dan saya duga rahmat itu muncul saat dimana saya sedang berada. Itulah yang disebut dalam bahasa yang lama disebut kontemplasi. Ya, kontemplasi, kita mengkontemplasikan, kita sedang full 100% to down and here. Mengkontemplasikan apa yang sedang saya lakukan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa sadar, untuk bisa tahu bahwa saya sekarang berada di sini, maka saya punya ada satu yang disebut saya sadar. Saya tahu dan mau. Sadar itu artinya apa? Saya mengambil keputusan untuk duduk diam, untuk merenung, untuk mendengarkan, untuk sepenuh hati mengizinkan seluruh kemampuan saya untuk memastikan, untuk merasakan sekarang ini. Nah, ketika doa kita menjadi seperti itu, ketika pekerjaan kita menjadi seperti itu, maka kita bisa merasakan, merenungkan, mengerti apa yang sebetulnya saya mau lakukan
dan mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya pada saat itu. Itulah kontemplasi. Ya, jadi kontemplasi itu tidak hanya merenungkan tentang sabda Tuhan, betul. Itu benar. Tetapi ketika mendengarkan sabda Tuhan harus dimulai dulu dengan kesiapan batin, pikiran dan perasaan dan keinginan bahwa saya sekarang mau diam dan hening dan merenungkan sabda Tuhan. Atau merenungkan hidupku, atau merenungkan tentang sesuatu. Ya. Dan disitulah kemudian terjadi hasil dari suatu kontemplasi. Nah, jadi setia dalam hal-hal kecil dan perkara kecil adalah kesetiaan kita untuk menjalankan sesuatu dengan sadar, tahu, dan mau. Nah, untuk itu saya harus nomor ketiga adalah saya mengambil keputusan. I decide to make this happen to me. Ya. Jadi saya mengambil keputusan untuk sekarang ini juga, saat ini juga melakukan itu dan melepaskan segala yang lain, belajar letting go terhadap yang lain dan saya tidak khawatir dengan yang akan datang. Semoga kesetiaan itu tidak hanya sekedar menjalankan sesuatu yang sudah kita jalankan, bukan hanya itu. Kalau itu sih bisa, semua orang bisa, tetapi ketika menjalankan itu saya merenungkan, saya menangkap, saya mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dan mau sampaikan kepada saya. Jadi kesetiaan itu berarti bukan hanya sekedar menjalankan segala sesuatu dengan seperti robot, bukan itu. Ya, robot juga setia. Tapi lebih daripada itu merenungkan, mengerti, memaknai kehidupan ini saat ini juga dengan penuh sukacita. Saya kira itu yang perlu kita renungkan. Semoga Anda dan saya bisa mampu dan mengerti sekarang ini, hic et nunc, now and here, dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra,